Ya Habib, kenapa sholat tarawih itu hanya dilakukan pas bulan Ramadan? Kenapa di bulan-bulan yang lainnya nggak pernah dilakukan? Apakah nggak bolehnya, ada masalah apa katanya Habib? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelumnya kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, mengenai ayat tersebut, apakah semua dari orang berpuasa itu bisa dimasukkan pada golongan yang termasuk bertakwa? Sedangkan di sisi lain Nabi bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa mereka tidak mendapatkan apa daripada puasanya melainkan hanya haus, katanya Habib. Kenapa terawih kok hanya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan banyak yang nggak terawih. Bulan Ramadan ini loh, yang terawih itu hanya bulan Ramadan. Masih banyak yang nggak terawih. Sudah terbukti bahwa sahabat Nabi 20 rakaat. Abu Bakar, mulai sahabat Umar yang terawih ini disiarkan. Ya, terawih ini disiarkan mulai sahabat Umar. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar terawihnya sendiri-sendiri. Karena Rasulullah terawih di masjid, diikuti sahabat, penuh masjid sahabat. Nabi lihat di masjid. Akhirnya hari keberapa gitu, ketiga atau keberapa, Nabi nggak keluar. Maka sahabat sholat sendiri-sendiri. Nabi mengatakan, Kak, saya lihat semangat kamu ngikuti saya salat tarawih, saya takut tarawih diwajibkan sama Allah, nanti memberatkan kamu. Sampai Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, tetap sholat tarawih sendiri-sendiri. Berapa rakaat Habib? Menurut kita 20. Saya bilang menurut kita, masih menghargai teman sebelah, saudara sebelah. Kalau mereka kan enggak gitu bahasanya, 8. Nah, kalau kita kan masih akhlak. Ya. Menurut kita 20. Dalilnya apa? Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, dilihat kok sendiri-sendiri nih sholat. Lihat, sahabat tahu maksud Nabi. Nabi itu tidak mau berjamaah karena takut diwajibkan. Sekarang Nabi meninggal, gak mungkin berubah yang sunnah jadi wajib. Ayo, disuruhlah sholat bareng, satu sahabat jadi imam. Berapa rakaat? Sepakat semua ulama 20 rakaat. Semua ulama sepakat. Sayyidina Umar waktu menyuruh itu sholatnya 20 rakaat. Semua sahabat menyetujui, dan Imam Ali bin Abi Thalib mendoakan khusus kepada Sayyidina Umar. Nawwarallahu qabra Umar. Setelah Sayyidina Umar meninggal, sholat tarawih terus dilanjutkan berjamaah 20 rakaat. Mudah-mudahan Allah memberi cahaya kuburnya Sayyidina Umar, karena memberi cahaya masjid kita dengan sholat tarawih berjamaah. Itu berkatnya Umar. Ayo. Kamu ikut siapa? Ikut Nabi atau ikut Umar? Ini pertanyaan kurang ajar. Gak sadar dia, ini kurang ajar. Kamu ikut siapa? Ikut Umar apa ikut Rasulullah? Loh, kapan Sayyidina Umar sama Rasulullah itu bersimpangan sehingga kita disuruh milih salah satu itu? Rasulullah menyuruh kita ngikuti Umar. Dalam hadis yang sahih, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikut aku dan ikut khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ikuti itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan, kamu ikut siapa? Umar apa Rasulullah? Ini orang enggak waras. Ini orang bodoh atau enggak waras. Udah enggak usah dilayani, enggak usah dijawab. Ada apa jawab orang bodoh atau enggak waras? Sahabat semuanya menyetujui. Dari Sayyidina Umar saat itu dijaga oleh Allah. Bahkan di zaman ini yang kita tahu bahwa Mekah, Madinah tentang akidahnya dikuasai oleh orang sebelah lagi. Kita tahu, ini bukan rahasia lagi. Mekah, Madinah dikuasai oleh mereka.
tapi nanti ada waktunya dikuasai oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Imam Mahdi keluar, selesai mereka. Selesai, yang sebelah-sebelah itu selesai semua sudah. Tapi subhanallah, untuk tarawih ini dijaga oleh Allah sampai detik ini. Sampai detik ini Masjidil Haram berapa rakaat? 20 rakaat. Masjid Nabawi Madinah berapa rakaat? 20 rakaat. Itu pusatnya sebelah. Pusatnya orang sebelah sana kan? 20 rakaat. Kenapa Anda 8 rakaat? Kita nggak usah dalil deh, gitu loh. Dijaga sama Allah tarawih ini subhanallah, nggak tahu kenapa. Sampai Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, sampai detik ini 20 rakaat. Walaupun kita masih memperbukakan untuk 8 rakaat boleh, kan udah baik kita. Kita baik sama sebelah itu. Mereka kurang baik sama kita. Tapi nggak apa-apa. Kita agama kita ngajari kita baik. Ya. Kalau dalil kekuatan kita 100%. Kekuatan kita 100%. Makanya jangan sok pinter orang sebelah. Anda lemah dalilnya. Dalilnya satu. Sayyidatuna Aisyah bersabda, hadisnya sahih, Nabi SAW sholat di bulan Ramadan 8 rakaat di bulan Ramadan dan selain 11 rakaat ya. Di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Ini dalil. 11 rakaat. Nabi setiap malam Ramadan 8 tarawih, 3 witir. Kalau ente baca hadisnya apa enggak baca? Oh baca. Coba ulangi lagi. Nabi SAW sholat di malam hari Ramadan atau di luar Ramadan 11 rakaat. Ente baca hadisnya, baca. Bacaan lagi. Satu-satu. Di situ Sayyidina mengatakan di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah lebih 11 rakaat. Ini sholat apa 11 rakaat ini? Yang ada di luar Ramadan. Witir. Terakhir masih ada di luar Ramadan. Nabi itu sholat witir di bulan Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat. Oh, kalau kamu artikan tarawih, tidak ada kalimat tarawih di situ. Tapi kamu memahami itu tarawih, berarti inti harus tarawih di luar Ramadan juga. Seperti pertanyaan ini. Karena Aisyah mengatakan di Ramadan dan di luar Ramadan. Ada di luar Ramadannya, Mas. Makanya kalau baca itu pakai kacamata kalau terahum. Supaya kelihatan gitu loh. Ini dalil sholat witir, bukan dalil sholat tarawih. Anda salah ngambil dalil, tapi nggak apa-apa. Kita diajarkan baik. 8 rakaat sah. Dapat pahala beb, dapat banyak pahalanya. Biar senang. Ya khair. Di luar Ramadan ya enggak sunnah. Kenapa Habib? Karena enggak disunahkan oleh Nabi. Itu jawabannya. Kenapa enggak disunahkan Nabi? Wong isyaknya ente kadang-kadang ketinggalan. Gobliya ba'diyah ente tinggal. Mau disuruh tarawih? Ramadan aja suasana begitu indah, ramenya minggu pertama. Minggu kedua, ketiga udah sepi masjidnya. Di luar Ramadan lagi. Yang kedua tentang puasa. Kenapa banyak orang puasa dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Buahnya puasa itu keinginan Allah menyuruh kita puasa supaya kita jadi orang bertakwa. Ya, kok banyak yang nggak bertakwa, berarti inti nggak dapat buahnya puasa. Orang kalau nanam pohon mangga, apakah pasti pohon itu berbuah? Enggak kan?
Oh, kalau diopeni berbuah. Kadang-kadang berbuah kecut. Karena nggak diopeni, nggak dipupuk. Demikian juga, nggak semua orang puasa itu mendapatkan buah puasa takwa. Nah, kalau puasanya dijaga, buahnya takwa. Puasanya nggak dijaga, masuk dalam hadis Nabi tadi, nggak dapat kecuali lapar dan haus.